So, welcome ya guys. Hari ini kita akan membahas Bitcoin update lagi seperti biasa ya. Pada tanggal 30, tinggal 2 hari lagi kita akan ganti tahun. So, untuk update Bitcoin. Untuk update Bitcoin hari ini kita akan membahas mulai dari wait and see. Mulai dari per monthly ya. Kalau kita lihat di sini, ada sedikit penurunan ya untuk di monthly sendiri. Kemudian kita juga melihat sentimen fear and greed index ini berada di 29. Kalau kemarin kita berada 30, berarti ada sedikit kekhawatiran market terhadap penurunan Bitcoin ya, karena kemarin di level 90, sekarang di level 87 ribuan. Lanjut untuk liquidation heatmap. Kalau kalian nggak tahu, liquidation heatmap itu kayak tempat stop loss orang-orang ya, atau bisa take profit, liquidation juga bisa. Di 24 jam kita bisa lihat di sini purple masih di bawah. So, jadi ada kemungkinan kita tarik ke 86 atau 86.500. Apakah pasti? Belum tentu ya guys ya. Kita bisa ini bisa menjadi referensi tapi tidak bisa menjadi patokan juga. Kita tetap harus berpatokan tetap sama market structure. So, kalau kita lihat di time frame weekly, kita lihat di sini juga tebal di area masih ada 66, liquidation leverage-nya di atas tipis. So, dengan kondisi ini kita lagi sideways, ada potensi kita berada di level 66.000. Selanjut untuk Bitcoin return ya masih sama untuk di 2020. Ini kita masih berada di minus 3%. Nah, kalau kalian lihat Bitcoin quarter month ini kita lihat cenderung Desember itu cenderung lebih arah sideways ini 10%, 12%, sekarang yang sampai 30% mungkin 2011 pada saat end of cycle ya. Kalau kita lihat di sini tahun kemarin aja cuma 2%, 12, 3%, 18%. Itu menandakan adanya sideways ya. Kemudian kalau kita lihat di sini volume cuma 11.800, kalau nggak salah kemarin juga 11 billion ya, jadi kurang lebih sama, masih terbilang sepi. Kemudian untuk 7 hari terakhir masih merah, cuma ada beberapa koin yang masih kayak hyper liquid yang kemarin kita tradingkan selama 7 hari terakhir masih naik 8%. Kemudian Zcash juga ada 7%, tapi yang lain tetap merah ya, kayak yang lain tetap merah. 7 hari terakhir cuma beberapa koin aja yang masuk. Nah, kalau kita lihat di crypto bubble juga cuma Pipin masih cenderung merah. So, lanjut ke technical ya. Kita lanjut ke technical analysis. Kalau kita dilihat di sini technical analysis secara di monthly masih sama ya. Kita akan closing lagi. Kalau kita closing nggak ada take out, nggak ada apa-apa, berarti kita akan sideways selama 1 bulan. Jadi masih ada penentu lagi untuk bulan-bulan depan, masih ada. Untuk apa kita bullish, apa kita bearish, kita belum tahu, karena menurut candlestick kita masih, dari perspektif candlestick kita masih berada di area sideways. So, jadi kita wait and see aja. Jadi bisa
Kalau kita masih bergerak di area 7.000, berarti kita bisa mark 94.000 dan 83.000 bisa menjadi penentu bagaimana nanti market bergerak untuk bulan 1. Kemungkinan kita akan probabilitasnya lebih ke cenderung bullish ya, sebagai sideways bulan ini, jadi kita lebih cenderung ke bullish. Karena apa? Struktur kita masih bullish. Kalau kita lihat di sini ada order block yang sangat kuat untuk kita naik ke atas. Dimana ada Gmail di sini. So untuk time frame weekly still sama ya, kita masih ongoing. Kemarin langsung dikasih turun, setelah naik tinggi diajar ke bawah. So sebenarnya kita juga akan kemana-mana. Update cara candlestick mingguan, kita juga masih berada di area yang cukup signifikan sideways maksudnya. Kalau kita lihat jika kita mana cuma week atas week bawah dan berada di tengah zona sideways. So untuk daily sendiri kita closing kemarin dengan merah ya, karena pagi itu langsung naik ke atas sangat strong, ternyata hanya penurunan ya. Kalau kalian lihat setiap hari Senin pasti ada gocekan ya, ini naik turun Sunday. Nah, setiap hari Senin pasti banyak manipulasi lah, banyak dari institusi untuk modal retail kita naik. Tapi kalau kita lihat dari time frame 4 jam ya, kita lihat di sini almost kurang lebih kita tuh berhasil break ya dari internal. Kalau kita bisa dilihat sekarang tuh kita masih pullback ya. So kalau kita lihat dari time frame jam ya, still good selama ya belum clear di bawah 86.000. So kalau di internal kita still pullback ya, meskipun pullback itu apa bang? Pullback itu adalah break dari struktur untuk pertama kali, bukan berarti kita bearish, itu baru pullback. Kalau kita break dari swingnya baru kita bearish kayak gitu. So selama kita bertahan di atas di 86.000, ada potensi kita juga masih ada kenaikan seperti yang saya bilang sebelumnya nih dari chart kemarin. Meskipun kalau kita review kemarin kita menandai order block ini sebagai pemantulan, tapi dia tidak berhasil bertahan. Makanya itu dia break, pullback atau koreksi sementara. So untuk koreksi sementara kita berada sekarang di level 87.000 dan potensi masih naik ya, seperti yang saya kemarin ungkapkan mas, tulis untuk outlook sendiri. Untuk di time frame, kalau kita melihat di time frame daily sendiri, untuk perspektifnya kita kemana? Kita untuk perspektif daily-nya kita masih perspektif candlestick ya, kita masih bearish. Kalau di weekly, so kita menunggu untuk 5 hari lagi, kita menunggu apakah dia bakal menuju ke 86.300 lagi untuk lanjutin kenaikan. So kita tunggu weekly ya, masih sangat lama. Kalau sih untuk di daily sini kita belum sweep ke arah atas ataupun bawah, mungkin ntar malam, mungkin nanti malam kalau nggak salah kita update. Untuk sekarang kita masih biasanya bearish. Itu hanya untuk dari perspektif candlestick ya, tetap aja kita harus melihat bagaimana struktur yang terjadi pada market. So lanjut kita pada time frame
1 jam ya. Pada time frame 1 jam kemarin kita sudah gambar, kita berhasil break dari low yang kita tandainya sebelumnya. So jadi kita akan ada pullback, tapi pullback ini hanya sebatas untuk area sini saja, area order block atau area support. Bisa dibilang ketika ini break ke bawah, maka kita akan jatuh lebih dalam, mungkin ke area 84.000. Kenapa? Karena ini area swing yang karena dia telah membentuk high di sini. Nah, so jadi kalau kita bisa bertahan, kita bisa naik di antara ke arah mungkin pullback, lanjut kenaikan hingga cepet lah 100k ya. So kalau kita lihat di sini ada beberapa ya kemungkinan lah kita masih bullish karena ini masih pullback aja, belum masih internalnya kita memang oke, memang internal kita bearish, cuma swing kita still bullish kan, udah break sini dengan low di sini. So lanjut untuk on-chain, kalian bisa lihat on-chain analisis dari di Twitter on-chain ya, kalian bisa melihat on-chain apa saja aktiviti yang terjadi. Kalau kita lihat di sini ada Bitcoin long position masif, long position di 2 juta million dollar ya. It's mean kalau kita lihat di sini ada long BTC ETH 332 million ya, di Binance ya, itu menandakan bullish ya, sold. So kalau kita lihat di sini wallet link to exchange finance cover exploration activity after 1 years community jumping, ini ada berita bearish. Terus overview, kalian stablecoin DEX activity at 1500 BTC buyer over 136k ETH ya. So kalau dilihat dari data on-chain ya, kita masih berada di fase bullish. Kalau on-chain sendiri kita masih bullish. So secara news, kalau kita lihat di news sendiri, kita lihat di sini the Fed pump 16 billion US banking system to over respond this second large liquidity injection since 2000, everything is fine. So kita masih secara makro masih bullish ya. Bitcoin performance is honors during moon years. Kalau kita lihat sini sentimennya masih CZ breaking, Binance founder say Bitcoin and crypto will be fine. So I think is enough ya for crypto, cukup untuk membuat kita ya mungkin bullish sama dia bertahan di area struktur. Kalau kita melihat total 3 ya, total 3 itu adalah top BTC dan ETH exact. Jadi excluding tuh tidak termasuk ya, tidak termasuk BTC dan ETH, altcoin yang mungkin termasuk microcap. Jadi kalau kalian lihat di sini dia kemarin break dari yang kita tandain ya, cuman di level swing itu berada di sini. Jadi ini cuma pullback. Untuk yang swing jadi potensi sini. Untuk yang swing kita ada berarti berada di area untuk mencari sell short ya, karena ini sementara. Kalau kalian lihat USDT dominance juga ya so-so, juga berhasil break membuat struktur baru
pullback dengan area low di sini. Apa kita wise? Menurut gua untuk menjadi short, menurut gua kurang wise ya, karena dari area swing kita cuma pullback ya, mungkin kita cuma koreksi dikit tuh lanjut penurunan di area sini. Untuk USDT dominance, I think enough ya untuk update BTC hari ini.